Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema Sejarah Muhammadiyah. Sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, beliau melihat kondisi masyarakat yang pada saat itu masih terbelenggu dengan keterbelakangan dan kebodohan hampir di semua bidang, terutama di bidang pendidikan Islam. Ditambah kondisi kemiskinan yang menimpa umat pada masa itu, sehingga timbul amalan-amalan yang bersifat mistik dan jum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dari ayat tersebut pula yang mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melahirkan Persyarikatan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah memang memiliki karakter atau watak yang kuat sebagai gerakan tajdid dan langkah gerakannya yang bersifat pembaharuan dengan tujuan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejak pemerintah Hindia Belanda mengizinkan untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah, Muhammadiyah pun berkembang pesat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah Hindia Belanda, sehingga mereka hanya mengizinkan Muhammadiyah untuk melakukan kegiatannya di Yogyakarta saja. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, dan hal itu pun teratasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengawali dakwahnya dengan pengajian-pengajian, mulai dari mendatangi santri, pengajian khusus perempuan, dan ke beberapa pengajian lainnya. Dari semula berupa kegiatan-kegiatan itu, berdirilah juga kaum perempuan Muhammadiyah yang diberi nama Aisyah pada tahun 1917.
Meskipun dalam perjalanan dakwah beliau tidak terlepas dari tolakan masyarakat, dianggap aneh dan menyeleweng dari Islam, namun perjuangan Ahmad Dahlan tidak berhenti. Bahkan gagasannya disebarkan melalui tablik ke berbagai kota, melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya, sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran Muhammadiyah sejak pra-kemerdekaan dan setelah kemerdekaan memiliki peran strategis bagi bangsa Indonesia. Dibuktikan dengan peran kadernya yang merumuskan Pancasila, peran pergulatan kemerdekaan, berdirinya Hizbul Wathan, dan lahirnya para tokoh nasional. Marilah kita berdakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kebaikan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.